Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, selamat datang di podcast Bahas Yuk, di mana kita membahas hal-hal seperti berita yang sedang panas, politik internasional, atau bahkan teknologi. tak hanya itu, kita juga membahas topik-topik viral dan tren-tren viral yang ada di internet. Saya host Anda, Sultan Hilmi Arayat. Dan saya Rehan Jibril Nararya. Re, HP-mu baru ya? Enggak sih, tak baru. 1 bulan yang lalu. Itu namanya baru, Re. Iya, Itu HP apa sih? Vivo Vivo apa? Y27S. Itu Harganya 2,7. 2,7. Speknya apa saja? Speknya Snapdragon 680M. 680. Kalau kameranya 50 MP. 50 MP. Lumayan. Ada iOS. iOS. iOS apa? OIS ya. Paling belum tak cek. Kamu cek gimana sih? Menurut gue ya, seharusnya kamu lebih mending membeli Infinix Note 40 atau Infinix Note 30. Kok harga 2,7 juta ya, mending itu aja, Re. Sama aja ya. Semua HP sama aja, cuman beda merek. Ya, HP sebelummu ini apa? Vivo Kamu ini. Tipe apa? Y12. Ada lagi enggak sebelum itu? Sebelumnya Samsung. Akhirnya Samsung. Tapi itu HP pertamamu. Enggak, ada lagi HP sebelumnya, cuman lupa aku mereknya apa. Tapi sebelum itu ada kayak smart gadget lain enggak? Selain HP? Ada tablet, Tablet. Tablet ya, apa? Advan. Ya, saya juga punya Advance. Saya ini sih bukan HP baru, tapi mau rencana, paling 2 bulan lagi saya ganti HP. Rencana saya itu mau beli apa ya? Poco X6 Pro. Tapi karena harganya 5,2, jadi saya harus nunggu 2 bulan. Kenapa nggak IQ aja? Mahal lagi. Mas, Sebelum ini HP saya itu Oppo A5s, dan sebelumnya saya itu punya 2 tablet, SPC dan ini. Ini tablet pertama saya, tablet Advance. Saya dulu eh, dibeliin bunda saya saat saya umur 6 tahun. Ya, saat saya kelas 1 saya sudah punya ini. Paling RAM-nya 2 giga, ROM-nya 16, dan lihat nih, ada antena. antenanya. Apa nah, Aku pernah punya iPad ya, kurang lebih besar lah. lebih besar daripada ini. Kalau bezelnya beli ini, tak kan Enggak, tebal banget ini. pokoknya lebih besar itu. Ya, lebih besar punya saya. Oh, alah. Kamu pertama kali punya HP-nya itu saat umur berapa? Oh, saat SD kelas 4. Kelas 4. Iya. Ya lumayan sih. Udah kalau kelas 4. Kamu itu HP-nya itu mesti dibuat apa? Apa? HP-mu. HP apa, bukan HP. Kayak tabletmu itu mesti dibuat apa? Ya dibuat main game paling, browsing-browsing. Ya pokoknya ya kayak anak-anak lah. Iya, pasti anak-anak. Sama kamu pernah nyeritain aku, kamu pernah lihat video di Instagram tentang itu. Oh, yang itu. Oh ya, video itu. Jadi video Instagram itu ya. Jadi ada anak-anak itu ya. Mereka itu main HP ya, nggak tahu main game apa. Kayaknya main game mobile. Nah, itu mainnya itu layarnya deket. Hal paling cuma seberapa? Sedekat berapa sih? Pokoknya nempel hidung lah. Ya, maksudnya kayak gini loh. Ya, Kayak gitu. Ya. Ya, ya juga parah juga sih. Nah, Tapi ya yang diparahnya lagi itu yang ngerekam itu bukan yang ngingetin, malah di videoin gitu loh. menurutku saya itu investment sih itu. Ya, Bisnis, bisnis man. Tapi bisa-bisanya direkam dulu, diviralkan dulu. Kalau nggak diingetin gitu loh kan bahaya. Itu sampai matanya berair merah, terus mukanya mengerut gitu. hal paling Yang cuma main itu. satu trip ke dokter mata sama kacamata Blu-ray itu aja sudah perbaiki. Menurut saya, menurut saya sih. Jadi, berarti kamu menurutmu ya, kan saya kan dapat tablet ini saat saya umur 6 tahun, saat saya kelas 1. Menurutnya saya itu sudah layak nggak untuk mempunyai ini? Enggak sih, aku dapat HP loh SMP. Tapi ya kamu ya juga dapat tab saat SD, ya, sama aja. Ya, tapi jarang tak main nih, bener-bener ketat lah. Ya itu bagus sih, bagus. Tapi
juga eh, kalau misal ya anak-anak itu kalau misal dijauhin dari alat-alat ini, mereka itu berkembangnya kapan? Ya bisa toh, wong ada banyak anak di Indonesia ini wong apa itu nggak pakai HP lo masih bisa mengejar cita-citanya kan Pak. Iya, tapi kalau misal pakai HP bisa lebih dari itu. Bahaya loh pakai HP ini buat anak-anak. Apalagi kebanyakan orang tua itu ngasih HP ke anak-anak terus udah dibiarin terus langsung Ya fokus itu ke kerjanya. ya itu berarti salah orang tuanya, bukan salah anaknya, Re. Ah, gini ya, bentar ya. Jadi gini, jumlah ponsel aktif di Indonesia saat ini mencapai 354 juta perangkat ya. Mm-mm. Banyak itu. Banyak ya memang. Dari jumlah ponsel aktif tersebut terdapat 73 juta pengguna smartphone di Indonesia. Dan dari 73 juta pengguna smartphone tersebut, sebanyak 33,44% anak usia dini berusia 6 tahun di Indonesia sudah menggunakan ponsel pada Jadi 2022. berapa anak itu? Jadi sekitar 24,4 juta anak di Indonesia memiliki akses terhadap smartphone. Great, Banyak enggak itu? bagus kan? Menurutku itu tambah bagus. Kalau misal lebih banyak anak yang punya smartphone ya lebih baik. Indonesia lebih berkembang. Itu buktinya aja lihat kan, pendidikan Indonesia lihat kan. Menurun banget ini. Apa hubungannya? Apa hubungannya Ray dengan apa hubungannya ini dengan pendidikan? Karena kebanyakan anak di Indonesia itu nggak bisa mengatur penggunaan HP-nya dan juga nggak ada orang tua yang gitu loh. Itu masalahnya gitu. Kenapa nggak mengkonseling orang tua sama anak untuk mempelajari cara membatasi HP supaya menghindari hal-hal tersebut? Kenapa nggak gitu, Ray? Ya gimana ya, kebanyakan orang tua fokus sama kerjaan. Yes, banyak yang nggak peduli sama orang tua. Itu masuk sama Nah, orang gini ya, tuanya. bentar ya. Ya, coba. Dampak negatifnya ya, pertama ya di bidang kesehatan. Radiasi yang dipancarkan merupakan salah satu ancaman pertama yang disebabkan HP terhadap anak-anak itu ya. Mm-mm. Nah, radiasi yang dihasilkan HP itu dapat merusak mata, itu bisa bikin mata cowering. Apalagi kebanyakan anak-anak di Indonesia kalau main HP itu di tempat gelap gitu loh, lebih bahaya lagi. Ya, saya juga lebih sering main HP itu di gelap. Tapi karena menurut saya main HP di gelap itu lebih imersif, lebih lebih gimana, lebih apa ya, lebih menarik karena cahayanya itu sangat highlighted di situ. Maksudnya apa? Maksudnya saat saya main HP di gelap, lainnya kan gelap. Jadi saya konsentrasi aja dalam bermain game. Jadi saya lebih bisa menghargai kayak grafiknya, performanya saya lebih hargai. Pantes yang pakai kacamata ya. Kepala kau. Ya, ya terus bahaya pokoknya jangan gitulah. Bahaya banget lah. Tapi kalau misal gak ada HP, ya, ini saya ketemu artikel dari Fitriani. Dia itu membahas tentang salah satu platform belajar yang kamu bisa akses melalui HP. Salah satunya itu Kahoot. Menurut dia, manfaat dari Kahoot antara lain adalah memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif dengan menggabungkan berbagai jenis media pembelajaran seperti teks, gambar, dan suara dalam satu kuis. Mendorong anak-anak untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran serta guru dapat bekerja sama dan saling berbagi ide dan materi pembelajaran. Dulu kamu saat SMP sebelum Kahoot kan ya cuma kertas gitu aja, nggak ada namanya leaderboard saat kamu, ya tapi sih ada yang namanya ranking, tapi Google Form. Dia pakai Google Form. Ya sama aja itu kan di HP. di HP ya sama aja. Aku ini tanya tentang kertas, Hmm. kan kalau pakai Kahoot kan lebih seneng tuh, Jadi dan intinya belajar jadi lebih menyenangkan gitu lebih ya. menyenangkan. Oh, dikasih apa ya kayak semacam boosting Ya apa boosting, jadi kasih boosting itu bagus, bagus banget dikasih makanya. kekuatan gitu. Itu gimana itu nilainya Ya, tapi ya juga lebih menyenangkan, lebih encouraging anak untuk belajar gitu loh, Re. nanti tuh. Jadi apa lagi? Kamu kan kayaknya kelihatan punya banyak banget. Jadi kamu tahu apa aja manfaatnya? Ini ada satu lagi ya. Kamu tahu ebook? Ebook.
Kamu tahu Itu novel ya online, tahu novel tahu itu, tahu tahu tahu. artikel online ya itu termasuk itu. Nah, ini aku ketemu juga dari ini nggak tahu ya, ini paling expert mitigasi. Saya ketemu artikelnya di website dari Mauludia. Dia bilang bahwa anak-anak usia dini juga dapat memanfaatkan smartphone untuk membaca e-book seperti e-book tentang mitigasi bencana kebakaran. Bayangkan, penggunaan gawai yang baik bagi anak usia dini salah satunya sebagai media pembelajaran dan media edukasi untuk menyampaikan informasi yang baik. E-book atau buku cerita digital merupakan pilihan yang tepat dalam menyampaikan pengenalan mitigasi bencana kebakaran pada anak usia dini. Bayangkan anak-anak usia 6 tahun bisa saja sudah bisa saja tahu cara eh, cara mengendalikan sih, mencegah kebakaran itu kayak Apalah ada itu mencegah yep, kebakaran. yep. Oh, bisa saja bayangkan anak kecil kalau misalnya nggak ada ini kamu sehat kan ibumu kan mesti kadang bilang jangan Hmm. main-main api ya dengan ini kan anak-anak bisa tahu ancaman-ancamannya kan. Hmm. Hmm. Tapi nggak gitu juga nih. Smartphone ini masih ada buruknya nih. Aku ada nih. Hmm, juga dapat berdampak pada kemampuan komunikasi nih. Jadi ini ada cerita. Ada ibu-ibu memberikan HP terhadap anaknya saat umur 2 tahun. Itu seperti tidak salah ibunya Nah, ngapain ngapain nah ngasihin anak itu HP nggak untuk termasuk kelalaian orang tua. Yaitu dampak negatifnya HP. ya Nah, makan saat umur 4 tahun, dia lo masih belum bisa bicara. Bayangin. Dan kamu bilang kalau pemberian HP itu bermanfaat. Nah ini sampai sekarang dia masih belum bicara. Lu, ayo, ayo, hmm, ayo. apa ya ya gimana ya orang tuanya masalahnya yang ya ya mungkin aku ya juga aku ya juga menurut saya kalau misal HP dikasih ke anak yang umur 2 tahun itu paling cuma masih adik bayi kan kalau 2 tahun 2 tahun balita. balita nggak masih adik bayi tarik Lagian juga ngawur. Bisa ngasih HP ke anak umur 2 tahun tuh apa coba? ya tapi menurut saya masih mungkin kalau misal orang tuanya bisa kontrol anaknya gitu loh 4 tahun sih ya juga mungkin why not kalau misal orang tuanya bisa kontrol bisa anaknya ya bisa manfaatin haknya. Dan ini ada satu lagi. Semakin lama saat anak-anak diberikan HP, mereka mulai mengabaikan kehidupan sehari-harinya. Jadi kebanyakan waktu mereka itu ya sudah rebahan di kasur, pegang HP, terus di atas gitu. Ayo. Nah itu diabaikan mulai kehidupannya. Nggak ngerjain PR, tugas ditinggalin, terus nasihat orang tua diabaikan. Nah gimana ini? Ya itu kesadaran anaknya Rey bukan salah apa yang kesadaran anaknya HP-nya itu cuma sebagai alat Sebagai itu alat. dalam kalau misal masalah gitu ya masalah anaknya sendiri bukan HP-nya. Oh saya paling tahu nggak ngegame apa 6 jam sehari. Oh aku masih ngejain PR. Unlike you. Deh, sik, sik. Tapi ya aku setuju sama kamu yang bilang kalau HP itu juga juga bisa dijadikan sebagai alat belajar. Seperti tadi kamu bilang e-book sama Kahoot itu bagus. Terus juga kan kan kebanyakan sekarang ujian itu kan mulai di HP, ya kan. Apalagi yang semamda ini juga sekarang mereka kan juga pakai e-learning gitu ya sekarang. Iya, Jadi sekarang harus pakai HP atau enggak laptop ya intinya. Ya itu juga bagus bagus. Jadi kita bagus. apa itu ya juga menyelamatkan Ayo apa makanya pohon-pohon pohon-pohon ya makanya menanam pohon dari bagus itu bekas bagus penebangan pohon. makanya. Nah, dan gitu juga lah. Jadi bagus ya, sebenarnya bagus ada positif sama negatifnya. Nah, terus kalau yang positifnya ada juga kan sekarang kan internet tuh luas ya internet tuh ya. Benar. Nah, jadi kan nggak cuman e-book aja itu. Ada juga, kamu tahu nggak ada platform-platform seperti Quora, terus Oh Quora, iya, Quora, Quora, terus apa lagi X, Quora, Twitter,
Twitter Eh, juga ya? Twitter tuh X. Oh ya, X. Twitter tuh X ya. Ya Twitter tuh X. Facebook ya. Facebook Tapi kan? platform-platform yang paling bermanfaat tuh ya Quora, terus apalagi ya. Ada banyak lah, ada Stack Overflow sama yang lain-lain itu. Nah, di Quora itu aku lihat ya, aku habis membuka Quora sebelumnya, aku ngecek-ngecek yang dari asal Indonesia. Mereka itu kayak kalau berargumen itu kayak bener-bener ketat gitu loh. Mereka itu kayak mempertahankan itunya apa argumennya dengan baik. Jadi mereka kan dilawan argumennya sama banyak-banyak orang. Emang Mereka bisa mempertahankan argumennya meskipun ya segitulah diserang-serangnya orang. ya bagus. Kalau saya berargumen ya saya tahankan. Kan kayak gini, saya berargumen sama kamu, saya tahankan poin saya. Saya akan lindungi poin saya sampai saya itu semampu-mampu saya. Oh ya, sekarang aku tanya ini. Sekarang apa jenis apa namanya? Bagaimana Anda bagaimana apa ya? eh sikap Anda dalam ini anak yang kecanduan HP. Gimana ini? Gimana cara nyembuhinnya gitu? Ayo. Nyembuhin pertama, kalau misal saya bagi dua tahap. Sebelum kecanduan, setelah kecanduan. Sebelum kecanduan itu harus di pihak ortunya. Pelihara. Jadi Ya, intinya dijaga. dijaga orang Dijaga orang tuanya. tuanya. Ya benar, harus dikontrol orang tuanya. Karena mereka yang ngasih. Mereka yang ngasih HP-nya. Ya Hmm. kan? Nah, mungkin anak 2 tahun bisa beli HP gitu. Nah, sekarang ingin tanya, kalau yang setelah Setelah kecanduan, terapi. terapi, Terapi, ya gimana lagi? Terapi. 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 Terapi kayak berapa ya? 4 hari tanpa HP gitu ya. Itu terapinya. Hmm, gitu caranya. Dulu ya lihat ya. Saya itu dulu kelas 8. Saya itu ya aku juga membahas negatifnya ya. Ya, menarik. Saya itu dulu kelas 8 pernah stres gara-gara ngelihat hal-hal di sini yang aku nggak bisa proses, nggak bisa saya eh, tangkapi. Kayak misal kayak debat-debat Islam Kristen. Nah, itu saya itu sampai iya bener. Saya itu debat-debat gituan itu saya itu gak kuat karena itu membuat saya ragu-ragu dengan agama Yo, saya. yo, yo, Iya kain itu. ayo, kain kain ayo. Iya tapi tapi ya saat itu aku terus sama ibu saya, bunda saya ke terapi di Surabaya. Oh iya Surabaya saat itu. Dia bilang jangan pakai HP, jangan pakai HP pokoknya 4 hari. Nah setelah itu lihat nggak sembuh kan? Ya terapi aja lah kalau misalnya ada kayak gitu kan. Nggak mesti kan, terapi itu nggak mesti bekerja kan. Apa ya, aku pernah nyoba nyuruh adik. Itu kan adik kan juga termasuk kecanduan dia. Masuk kecanduan HP dia. Aku nyoba ambil HP-nya, tak sembunyiin. Dia tanya, "Kak, HP ku di mana?" Aku diem aja. Gitu. Akhirnya setelah 3 hari, tak biarin dia nggak main HP gitu ya. Cuman kalau misal dia kayak mau ngerjain tugas, tak pinjemin HP ku gitu. Cuman tak suruh nggak boleh main game, cuman boleh buat tugas gitu. Nah, setelah 3 hari, dia mulai kayak apa ya? Mulai apa ya? PR-nya mulai dikerjakan, tugasnya mulai dianu. Karena dia tuh bosan, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Karena sudah ada HP kan, HP kan sumber yang membuang-buang waktunya selama ini. Ya akhirnya dia mencoba cari cara yang lain. Yaitu Untuk mulai dari menghilangkan ngerjain tugas, mulai dari bersihin tugas-tugas rumah gitu dan lain-lain tuh. Akhirnya setelah saya coba mungkin udah cukup lah ya. Saya kembalikan HP-nya. Dia kecanduan lagi. kecanduan lah. Kecanduan lagi. Seharusnya kamu perpanjangin 1 bulan. Kasihan. Jangan kasih kalau misal terapi itu pertama jangan rasa kasihan karena demi sesuatu untuk membaik itu kamu harus jangan kasihan. Makanya kamu seharusnya sebulan jangan 3 hari doang. 3 hari itu gampang. 3 hari. Ya, Ya, ya mungkin untuk orang kecanduan 3 hari itu susah. Tapi gimana lagi ya untuk bagi seorang dari kecanduan ya gitu caranya. hmm, kamu pernah ngeliat video-video itu enggak?
orang-orang yang ada di Rumah sakit jiwa rumah sakit jiwa itu kan kayak ada, gini-gini. ya, ya kamu tahu video itu? Tahu, tahu, Tahu. tahu, tahu. Nah, menurutku itu masalah orangnya sendiri. Kan kita main gini 6 jam, kan kita kan enggak ada masalah gini. Mereka 6 jam ada masalah gini. Berarti di dalam pikiran mereka, makanya mereka itu di rumah sakit jiwa. Masalah itu apa, individual. Iya, individual, nggak mungkin itu. Udahlah, gitu. Capek menurutku. Capek aja kamu dikit-dikit capek wis. Ya udah, ya Ya, sudah. resolusinya apa berarti? HP itu baik atau buruk? Ya itu ya semua tergantung sama penggunanya masing-masing ya. Ya viewers, itu semua tergantung sama kalian ya. HP itu tergantung sama kalian. Kalian bisa jaga apa enggak gitu loh. HP itu cuma alat. Jadi tergantung kalian, kalau misal kalian mau memanfaatkan ini atau membuang waktumu dengan ini. Jadi itu ya viewers. Hati-hati ya kalau misalnya pakai HP, manfaati dan jangan. Capek kamu. Yes, aku Iya, aja. capek, saya capek. Jadi tadi sampai Lumayan segitu besar. aja ya viewers ya. Ya kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Ya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ke video, ke channel ini. Ya, dan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.